Selamat datang di kelas ekstensi pada channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada kelas ekstensi sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai definisi vokal dan konsonan pada video yang berjudul Fonologi, Proses Fonasi dan Klasifikasi Bunyi Vokal dan Konsonan. Dan pada kelas ekstensi kali ini, kita masih akan berkutat pada bunyi-bunyi tersebut, ya. Khususnya pada bunyi vokal dan konsonan yang berderet, atau diftong dan klaster dalam bahasa Indonesia. Jadi, jangan kemana-mana dan jangan pindah channel Anda sebelum kita belajar bersama dalam kelas ekstensi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video-video saya yang sebelumnya, bahwa bahasa disusun oleh rentetan bunyi atau segmen-segmen bunyi yang kemudian disebut dengan bunyi segmental. Selanjutnya, bunyi segmental ini selalu disertai dengan unsur-unsur prosodi atau bunyi-bunyi tertentu yang disebut dengan unsur suprasegmental. Nah, pada tataran bunyi, unsur segmental dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni bunyi vokoid atau vokal dan bunyi kontoid atau konsonan. Nah, bunyi vokal dan konsonan terkadang dapat muncul secara rangkap dalam silaba yang sama. Itulah yang kemudian disebut dengan diftong, ya, dan klaster bagi konsonan, ya. Diftong atau vokal rangkap yang terdapat dalam satu suku kata ini didefinisikan sebagai vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya, ya. Misalnya diftong au pada kata pulau, harimau, atau kalau, dan lain-lain. Ya, bisa Anda lihat secara ortografis, diftong pada kata-kata tersebut disimbolkan dengan dua huruf vokal, yakni A dan U. Nah, meskipun dilambangkan dengan dua huruf vokal, diftong tidak lantas disebut sebagai dua bunyi. Ya, diftong tetap diposisikan sebagai satu bunyi, karena direalisasikan dalam satu hembusan nafas atau satu udara. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa dua bunyi vokal dapat dipadukan ke dalam satu bunyi yang tak terpisahkan? Atau, bagaimana caranya alat ucap kita menghasilkan kombinasi dua bunyi vokal dalam satu hembusan nafas? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Maksudnya, kita pakai contoh yang tadi, diftong au pada kata pulau misalnya. Kita lihat vokal A sebagai vokal pertama merupakan vokal rendah tengah tak bundar atau vokal yang direalisasikan dengan posisi struktur terbuka. Artinya, posisi lidah berada pada posisi yang rendah atau memiliki jarak yang jauh dengan artikulator pasif. Ya, dalam hal ini langit-langit. Sementara, posisi lidah yang bergerak adalah bagian tengah lidah dengan bentuk mulut normal atau tak bundar. Kemudian, posisi tersebut berubah, ya. Berubah ketika membunyikan vokal kedua, yakni vokal U yang merupakan vokal tinggi belakang bundar atau vokal yang dibunyikan dengan posisi lidah bagian belakang yang mendekat pada langit-langit dengan bentuk mulut yang bundar. Nah, perubahan posisi lidah yang bergerak dan mendekat ke langit-langit serta perubahan bentuk mulut menjadi bundar saat udara melewati rongga mulut, itulah yang disebut dengan perubahan kualitas vokal. Sehingga terciptalah dua bunyi vokal dalam satu silaba yang kemudian disebut diftong atau vokal rangkap. Selain diftong au, terdapat juga diftong ai, seperti terdapat pada kata sungai, belai, gulai, tuai, dan lain-lain. Ya, dapat kita lihat terjadi perubahan kualitas vokal, ya, dari vokal rendah tengah tak bundar menjadi vokal tinggi depan tak bundar i. Kemudian, selain diftong au dan ai, dalam bahasa Indonesia terdapat juga diftong oi, ya, seperti pada kata tomboy, amboy, sepoi, dan lain-lain. Kita lihat terdapat perubahan kualitas vokal madya belakang bundar O sebagai vokal pertama yang berubah menjadi vokal tinggi depan tak bundar I sebagai vokal kedua. Nah, ketiga diftong tersebut
diklasifikasikan sebagai diftong naik. Kenapa diftong naik? Karena perubahan kualitas dari vokal yang lebih rendah kemudian menjadi vokal yang lebih tinggi. Dengan demikian, kalau ada diftong naik, berarti terdapat juga diftong turun, atau perubahan kualitas vokal yang semula merupakan vokal tinggi dan kemudian menjadi vokal rendah. Ya, tetapi dalam bahasa Indonesia tidak terdapat vokal turun. Anda bisa memastikan apa yang telah saya sampaikan tadi dengan mencari datanya pada kosakata-kosakata bahasa Indonesia. Kalau terdapat diftong turun dalam bahasa Indonesia, itu berarti pengetahuan saya yang belum termutakhirkan, ya. Karena memang berhadapan dengan bahasa, kita seperti berhadapan dengan makhluk hidup. Kenapa? Karena bahasa sifatnya sangat dinamis dan selalu berkembang dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Namun, perlu diperhatikan di sini juga bahwa diftong tidak sama dengan deret vokal. Ini jangan sampai Anda keliru, ya. Deret vokal adalah dua buah vokal yang berurutan tetapi berada pada silabel yang berbeda, ya. Misalnya kata main. Kita lihat di situ ada dua vokal yang berurutan, yakni A dan I. Tetapi keduanya dilafalkan pada silaba yang berbeda, ya. Vokal pertama merupakan nukleus yang didahului oleh onset yang berupa konsonan nasal me, sementara vokal kedua merupakan nukleus yang diikuti oleh koda berupa konsonan nasal ne. Ya, seperti itulah diftong dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, klaster atau dikenal juga dengan istilah gugus konsonan atau konsonan rangkap. Konsepnya sama dengan diftong, tetapi pada bunyi konsonan yang berderet di silaba yang sama. Contoh, klaster KL pada kata klinik, kemudian GL pada kata global, FL pada kata flora, TR pada kata tradisi, SW pada kata swadaya, KW pada kata kuintal, GR pada kata gravitasi, STR pada strata, SKR pada kata skripsi, dan masih banyak lagi. Ya. Tetapi perlu diketahui juga bahwa umumnya klaster dalam bahasa Indonesia terdapat pada kata-kata serapan, ya, atau bahasa asing yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa terdapat juga deret konsonan yang harus dibedakan dengan klaster, ya. Konsepnya sama dengan deret vokal. Deret konsonan juga merupakan dua konsonan yang berurutan tetapi terdapat pada silaba yang berbeda. Misalnya deret konsonan MP pada kata tampak. Ya, kita lihat ada konsonan M di situ berstatus sebagai koda pada silabel pertama. Sementara konsonan P merupakan onset pada silabel kedua. Ya. Baik, kira-kira seperti itu gambaran umum atau penjelasan singkat saya mengenai diftong dan klaster dalam bahasa Indonesia. Jika Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan sampai berjumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.